Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masalah lukotok. Lukotok itu barang temuan. Jadi gini, ini kan sering terjadi ya, sampean menemukan barang yang tidak ada pemiliknya. Itu gimana statusnya? Mau sampean ambil, mau sampean hak milik itu juga bukan milik sampean, mau sampean kembali kan nggak ngerti kan sapa sing duwe. Nah, akhirnya dalam kitab Bujairami ala Khotib, ini kitab-kitab yang sering dibuat basuh juga. Nah, dalam kitab Bujairami ala Khotib itu kan akhirnya diperinci. Ketika barang itu berstatus lukotok itu barang temuan. Nah, bisa distatuskan lukotok itu ketika ditemukan di tempat-tempat umum, seperti ini di jalan, terus di alun-alun atau tempat lain lah intinya. Berarti yang ngarepe omahe tanggamu itu tidak bisa distatuskan lukotok. Nah, ketika benda ini distatuskan lukotok atau ditemukan di tempat-tempat umum, maka ada perinciannya. Yang pertama, ini ketika bendanya bersifat tahan lama, seperti halnya uang dan lain sebagainya lah. Intinya benda yang tidak bisa basi. Maka nanti itu banyak sekali perinciannya. Ketika saman menemukan barang yang tidak basi atau tidak bisa basi, maka saman nanti harus menyimpannya lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Itu ketika bersifat tahan lama benda yang ditemukan. Nah, terus kedua, sampean boleh mengambilnya oleh mokbek, boleh sampean miliki ketika setelah sampean memberikan pengumuman. Sama harus ngasih pengumuman barang siapa kehilangan jam tangan bla 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 bla. Nah, ketika sampean telah memberikan pengumuman, katakan selama setahun, nah, si pemilik tidak kunjung datang, tidak kunjung diketahui, maka sampean boleh memilikinya atau menjualnya. Nah, terus kedua diperinci ketika benda itu bersifat yang tidak tahan lama, seperti halnya makanan, minuman, terus buah dan sebagainya lah. Intinya yang bisa basi. Kalau demikian gimana? Kalau sampean umumkan pasti selak mambu kan keburu basi kan. Akhirnya diperinci ketika barang itu bersifat yang tidak tahan lama, maka sampean boleh langsung mengkonsumsinya. Lalu nanti ketika si pemilik asli datang sudah ketemu orangnya, maka sampean harus siap ngijoli, harus siap mengganti dengan uang. Lalu yang kedua itu sampean boleh menjualnya, lalu uang hasil menjual barang tadi itu saman berikan kepada pemilik jika memang pemiliknya akhirnya diketahui. Jadi solusinya ada dua, yang satu saman makan, lalu nanti ketika telah diketahui pemiliknya saman siap ngijoli. Yang kedua, saman boleh langsung menjualnya, lalu uang hasil penjualan barang tadi, lukotok tadi yang bersifat tidak tahan lama, saman harus berikan kepada pemiliknya setelah akhirnya diketahui. Itu ada perincian dua, harus lukotok. Lukotok itu barang temuan, jadi ditemukan di tempat-tempat umum seperti jalan, alun-alun, lapangan gede dan lain sebagainya. Lain yang ngarepe omahe tanggamu tidak bisa distatuskan barang temuan, sehingga nanti kasusnya atau cara menanggapi fikih itu beda hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini keterangannya saya ambil dari kitab Fawaidul Mukhtar. Gini, hifdzul Quran iku fardu kifayatin, wa ta'allumul ilmi iku fardu ainin. Fa idza ta'arada qudima apa al ilmu au ma hada makna. Jadi ketika terjadi ta'arud atau bertabrakan, berlawanan, hukumnya untuk menghafal Al-Quran itu kan sunnah, fardu kifayah. Tapi kalau hukum mempelajari ilmu syariat itu hukumnya wajib. Apabila terjadi berbenturan, maka lebih baik mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat daripada menghafal Al-Quran. Ya mau bagaimanapun menghafal Al-Quran itu baik. Tapi ketika sampun balik, lek wis balik iku langkung saine luwih apike sampean belajar ilmu fikih. Nah, lek wong iku wis balik, iku luwih apik belajar ilmu fikih. Lah hafalan Quran ketika telah balik enggak masalah, mboten napa-napa. Hafalan Quran ketika sampun balik niku aman-aman mawon. Tapi ojo sampai ilmu fikih blas ora dipelajari. Lah iki. Lah akhirnya seimbang, sampean ketika telah balik iku kewajibannya iku belajar ilmu fikih. Lek arep hafalan Quran nggih monggo, tapi ilmu fikih ojo sampai ditinggal. Terutama cah wedok iku kan mengko aneh haid, terus istihadah, nifas, terus darah fasad dan sebagainya. Perinciannya itu semua terangkum dalam ilmu fikih. Jadi lek wis balik iku arep hafalan Quran nggih monggo mboten masalah, tapi ilmu fikih ojo ditinggal. Lek ditinggal bahaya. Nah, ketika belum balik, sehingga tradisi ulama-ulama dulu itu banyak kan ulama-ulama yang hafal Al-Quran sebelum balik. Justru tradisinya semacam itu dulu. Soalnya nanti ketika telah balik itu hukumnya belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Ketika telah balik kewajibannya itu belajar ilmu fikih. Itu keterangannya di kitab Fawaidul Mukhtar. Adapun diperinci lebih lanjut atau lebih jelas di kitab Adabul Syar'iyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini enten masalah ngenten. Ini dan sering terjadi di masyarakat Indonesia.
nafkah kan sebenarnya kewajibannya tetap berada pada tanggung jawab suami. Tapi terkadang karena suatu kondisi memaksa si istri itu akhirnya lungo jadi TKW, dia kerja sebagai TKW. Ginilah katakan, si suami usaha tapi malah bangkrut. Ekonomi keluarga hancur, akhirnya si istriku jadi TKW di luar negeri. Nah, akhirnya si istriku sukses, kaya, dan seluruh tanggungan keluarga mulai dari makan anak, makan suami, biaya sekolah, kabeh lah intinya, itu dicukupi oleh istri. Nah, pertanyaannya ngeten, si suami ini tetap terkena kewajiban nafkah enggak? Soalnya seluruh kebutuhan telah dicukupi oleh istri karena istri ini ku kaya, sugih. Kan itu sering banget di Indonesia yang demikian. Ya, akhirnya harus diberi hukum itu yang fleksibel. Ini saya kutip di kitab Fiqh Islam wa Adilati. Qala jumhurul ghairul malikiyah, menurut pendapat jumhurul ulama selain madhab maliki, la tasqutu apa an-nafaqatu al-mafrudatu ala zaujin bi isari. Nah, terus dilanjut balatus bihudainan alaihi ilal waqti yasari. Menurut selain madhab maliki, itu tidak gugur kewajiban nafkah pada suami selama selama si istri tidak rela apabila dia distatuskan sebagai tulang punggung utama keluarga lah. Jadi kebalikannya, ketika si istriku rela dia menjadi TKW dan dia juga rela dia yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga, maka kewajiban nafkah pada suami gugur. Gampangannya inilah, seorang istriku mengatakan pada suami, wis mas yang golek duit tak aku, sampean ngurusi anak. Nah, dia kan statusnya si istri rela jadi TKW dan menanggung seluruh biaya keluarga. Maka kalau demikian, kewajiban nafkah pada suami berarti gugur. Bahkan kalau di madhab malikiyah, tadi kan yang goiru maliki, bahkan kalau di madhab maliki, itu kewajiban nafkah pada suami langsung gugur apabila kondisinya demikian karena telah dicukupi oleh istri. Jadi gini, dalam memberikan hukum itu harus fleksibel, tanpa menerjang, tanpa melanggar syariat. Soalnya gini loh, masyarakat itu sudah banyak tanggungan, wis kakean pikiran, mikir anak, mikir sekolah, mikir utang. Kok lek mau kayak hukum sing angel-angel, wis tambah mumeti, tambah bingungi. Wis kalau musuh aku tuh nang staff lek ini dalil sing insyaallah iku mudah sampean pakai dan tidak menyusahkan lah. Soalnya ini masalah ya bagaimana kita itu membuat masyarakat itu nyaman dengan syariat, nyaman dengan Islam. Tadi keterangannya di kitab Fiqh wa Adilati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini keterangannya lumayan penting. Saya ambil keterangannya aku dari kitab Rawiyul Bayan. Jadi di Rawiyul Bayan itu ada keterangan gini. Idza tazawwaja sapa ar-rajulu min asyiratin sara ka'adin afradiha. Fayam bagi antakuna ummu zaujatihi bimangzilati ummihi fil ihtiram. Jadi maksudnya gini, ketika seorang laki-laki itu telah menikah dengan seorang perempuan jelasnya, maka status dari orang tua si istri berarti mertuanya iku bimangzilati ummi fil ihtiram, menempati tempat yang sama di dalam memuliakan seperti halnya ibunya sendiri. Jadi wong lanang ojo karepe dhewe. Maksudnya gini, ketika seorang wanita itu telah menikah kan, maka bagaimanapun itu harus tetap mendahulukan suaminya daripada orang tuanya sendiri kan, kalau posisinya dia sebagai istri, itu jelas. Tapi gini loh, kita itu mensikapinya gini, ketika sampai aku posisinya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, suami dari istri sampean, itu ojo kemaki, maksudnya itu ojo semenang-menang. Walaupun demikian, itu tetap ummu zaujatihi bimangzilati ummi fil ihtiram. Sampean harus tetap menghormati mertuane sampean seperti halnya sampean menghormati ibu sama sendiri atau orang tuanya sama sendiri. Jadi dadi wong lanang ojo karepe dhewe, pehne dalam syariat kan tetap gitu. Intinya seorang istri itu harus mendahulukan suami daripada orang tuanya. Itu jelas, itu masalah ke istri kan. Tapi sama sebagai wong lanang ya harus bijak lah, ojo karepe dhewe, ojo mentang-mentang. Jadi ummu zaujati iku bimangzilati ummi fil ihtiram. Ibu atau orang tua dari istrinya sampeyan itu menempati tempat yang sama dengan ibu sampeyan dalam masalah memuliakan. Jadi sampean harus tetap memuliakan dengan kadar yang sama. Bukan berarti kita menyamak, bukan berarti seorang istri mendahulukan orang tuanya, jelas enggak, tetap mendahulukan suaminya. Tapi untuk introspeksi diri bagi seorang suami, ugi wong lanang iku ben ora kemaki, ben ora karepe dhewe, iku harus mengetahui bahwa ummu zaujati bimangzilati ummi fil ihtiram. Orang tua dari seorang istri iku berarti mertuamu, mertuane sampean iku menempati hak yang sama, menempati tempat yang sama dengan orang tuanya sampean sendiri masalah
memuliakan. Jadi kalau demikian kan bijak. Jadi antara hak satu sama lain harus mengerti. Wong itu hak ngurmati wong lanang ya kudu introspeksi diri, ngerti endi hak-hake dan bagaimana cara memuliakan dan lain sebagainya. Jadi orang kok mau tuntut wong itu kudu mendahulukan ngene-ngene, kowe dhewe kudu ngerti hukum yang harus kamu ketahui. Kayak dene niki wau. Zaujati bimansilati ummi fil ihtiram. Maratuamu iku menempati tempat yang sama masalah memuliakan dengan ibumu. Jadi yo saling memuliakan kan ber. Jadi enggak saling menuntut. Kabeh iku lek saling mengerti gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki masalah mengenai keluarga. Maksudnya gini. Ini saya keterangannya diambil dari kitab Kifayatul Ahyar. Jadi gini, ketika anak itu sudah mencapai usia 10 tahun, entah perempuan atau anak laki-laki loh ya, itu wajib hukumnya memisah. Maksudnya memisah fil madjai yang dalam gonturu. Tempat tidur anak lek usia 10 tahun itu harus dipisah dari orang tuanya. Keterangannya itu gini, karo redaksi di kitabnya itu wa idza balagu sapa asobi wa sobi atau asrosinina wajib apa atafriqu misah bainahu wa baina ummahi wa abi wa ukti. Jadi lek anak iku wis sampai umur 10 tahun, iku tempat tidurnya harus dipisah. Jadi gambarannya gini, lek anak bocah cilik lanang yang telah sampai usia 10 tahun itu wajib hukumnya memisah tempat tidurnya antara si anak laki-laki tersebut dengan ibunya. Atau ketika dia mempunyai adik perempuan ketika telah sampai usia 10 tahun maka wajib memisah. Walaupun satu kandungan itu tetap wajib tafrik atau memisah tempat tidur. Jadi turunin ke kamare dewe-dewe. Jadi lek anak wis umur 10 tahun itu gambarannya sekitar kelas 4 SD lah kalau nggak salah. Itu harus dipisah tempat tidurnya. Ya supaya apa? Itu juga bertujuan untuk taklim atau mengajar anak. Jadi nanti itu dampaknya panjang. Jadi anak itu lek wis berusia 10 tahun tempat tidurnya itu harus dipisah. Berarti gambarannya gitu tadi, ketika dia seorang anak laki-laki harus dipisah dari orang tuanya tempat tidurnya. Atau ketika dia mempunyai saudara kandung perempuan, ketika wis sampai umur 10 tahun yo kudu dipisah, ojo dibarengi terus. Wajib apa ataf riku misah. Itu keterangannya di kitab Kifayatul Ahyar. Ojo dibarengi terus ora apik. Lek wis usia 10 tahun nggon turune anak iku di dewek-dewek nih dipisah.